Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ahadan ba'dah. Jamaah salat isya dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak ibu sekalian, jamaah salat masjid Isma yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabb semesta alam yang masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, di mana kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau, berkat dakwah beliau, kita bisa merasakan manisnya Islam, manisnya iman, dan manisnya ihsan. Dan apa yang telah beliau contohkan kepada kita, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, bahkan diam beliau sekalipun, menjadi sebuah hukum atau menjadi sebuah syariat yang perlu kita taati dan perlu kita jalani bersama-sama. Jemaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk merasakan nikmat berupa bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, di mana kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-6 atau mungkin ke-7 atau mungkin ke-5. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa dicek. Dan yang perlu dipertanyakan adalah, dari 6 hari atau hari-hari yang telah kita jalani selama Ramadan kemarin, dari amal soleh yang telah kita jalani, baik itu berupa tarawih, tadarus Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya, apakah amalan tersebut dapat menjamin kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentu hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi kita, di mana kita ketahui bersama ada sebuah kisah yang sangat masyhur yang mungkin di masa Ramadan ini sering kita dengar. Mungkin Bapak Ibu ketika pengajian mungkin sering mendengar kisah ini, di mana ketika Rasulullah sedang menaiki sebuah mimbar, beliau didatangi oleh teman beliau, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa 3 hal. Kemudian Rasulullah mengamini semua doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Dan salah satu doa yang perlu dibahas di kali ini adalah, celakalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan sama sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril mengatakan, sungguh merugi, sungguh celaka. Yang memanjatkan doa ini adalah makhluk yang paling suci, yaitu malaikat Jibril, dan diamini oleh manusia yang paling baik akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sudah barang tentu bahwa doa ini sangat mustajab untuk dikabulkan. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu ia bertemu dengan bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang mengalami hal tersebut. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, lantas bagaimana cara agar kita tidak menjadi orang yang merugi ini? Bagaimana cara kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang penuh berkah ini? Maka kita ambil dari sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana alasan Allah menurunkan syariat berupa puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar ketakwaan kita itu semakin bertambah. Jadi tujuan Allah menurunkan puasa, menurunkan bulan Ramadan adalah untuk menguji keimanan kita, agar menjadi ladang latihan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi ketika ditanya bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini, maka yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita. Dan inti dari ketakwaan adalah menjalani semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan baru, apakah hanya dengan ketakwaan kita dapat dijamin ampunan oleh Allah? Maka jawabannya tidak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi lantas dengan apa lagi kalau bukan dengan ketakwaan kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah? Maka di sisi lain kita perlu meningkatkan ketakwaan kita, dan di sisi lain kita juga perlu meminta ampun oleh Allah, kepada Allah, yaitu dengan beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Hanya dengan kalimat astaghfirullahaladzim kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah. Sebanyak apapun, bahkan sebesar apapun dosa yang kita bawa, sebesar apapun kemaksiatan yang telah kita lakukan, selama kita datang kepada Allah dengan rasa penyesalan dan rasa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka sebesar apapun dosa yang kita bawa, sekalipun itu sebesar gunung, sekalipun sebanyak buih di lautan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Nuh ayat 10, wa id qultu fastaghfiru rabbahu fa innahu kana ghaffara. Di mana ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, wahai umatku, mintalah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang maha pengampun. Karena hanya dengan kalimat istighfar, hanya dengan kata sependek istighfar, Nabi Adam dan Hawa dapat bertemu. Karena hanya dengan istighfar dosa Nabi Adam dapat diampuni. Karena hanya dengan istighfar Nabi Yunus dapat keluar dari perut ikan. Dan karena hanya sekedar kalimat istighfar, Nabi Muhammad SAW dapat meraih kemenangan di setiap peperangan beliau, hanya dengan kalimat sepele berupa istighfar. Jamaah sholat yang insya Allah dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, lantas hikmah apalagi yang dapat kita ambil dari kalimat istighfar ini? Selain kita dapat pengampunan dari Allah, di sisi lain kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak disangka-sangka, yaitu Allah berfirman di dalam Quran surat Nuh juga di ayat ke-11 dan 12. Allah berfirman, yursilis sama alaikum midrara. Ketika kita sudah beristighfar, ketika kita sudah meminta ampun kepada Allah, di sisi lain kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga mendapatkan yursilis sama alaikum midrara. Pintu-pintu langit, yaitu berupa rahmat Allah, berupa hujan turun di muka bumi, hanya karena kalimat sependek istighfar, maka hujan bisa turun. Wa yumdid alaikum bi amwal. Dan hikmah yang lain adalah rezeki diluaskan oleh Allah. Kita mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa yursilis sama alaikum midrara wa yumdid alaikum bi amwali wa banin. Di sisi lain kita mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, kita juga mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai ladang perkebunan,
maka ladang pertanian tersebut akan subur hanya karena kalimat istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di sisi lain, tanaman yang kita tanam menjadi subur dan aliran sungai yang menjadi sumber dari tanaman juga akan mengalir ke dalam kebun-kebun kita. Sebegitu indahnya hikmah dari istighfar. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang penuh ampunan ini, dan kita bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka jalurnya, dan kita bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Dan apabila kita memiliki ladang pertanian, maka ladang tersebut akan subur. Dan apabila ketika kita minta hujan, maka Allah akan menurunkan hujan hanya karena kalimat istighfar. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, jamaah sholat ijma yang insya Allah diberkahi oleh Allah, maka di akhir kultum yang saya sampaikan, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita manfaatkan momentum yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan momentum atau kesempatan yang telah diberikan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita, dan untuk menjauhi kemaksiatan, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan di sisi lain kita juga perlu bertaubat untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di bulan atau di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, sekian khutbah yang atau kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah kata, salah ucap saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiru kalam nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.